Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga anti bayar, Son, ya kan? Ini maksudnya ini kali yang apa? Gak mau bayar gara-gara gak lihat harga di menu kayaknya. Gak lihat harga di menu kayaknya Itu gitu mungkin, ya. ya. Anti bayar. Walaupun ya gak dimarahin sih yang bikin menu itu, terus disuruh klarifikasi, minta maaf bahwa itu hanya oknum, Son, katanya, Son. Kata kantinnya begitu, Son. Iya. Kata kantinnya begitu, sampai klarifikasi oknum sih kantinnya. ya, banyak oknum ya. Maksudnya ya Kasian yang jujur gitu ya, kan. kasihan jadinya. kantinnya maksudnya ya. Gitu. Maksudnya kasihan kantin. Kalau kita anti bayar ya udah, maksudnya ya kalau ada bayaran jangan diterima, benar nggak? Nah, Rugi ya kan? dong kantinnya. Rugi. Enggak dong, nanti pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Oh taala. iya benar. Ya kan? Oke, daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu nih, Son, ya kan? Karena ini episode-nya menurut gua kontennya akan bagus banget, Son. Isinya tuh benar-benar bagus banget lah, gara-gara kita bikinnya waktu itu sama para sobat loteng, ya kan? Bener. Di live kita di setiap hari Selasa, ya kan? Jadi kalian harus ikut juga di live kita, ya kan? Topik-topiknya ini seru-seru banget, Son, hari Son. Jujur topik-topiknya seru-seru banget. Nanti bakal kita ingetin juga selalu di Discord kita ya. Kita bakalan live tuh. Yes, langsung aja join di Discord, linknya ada di deskripsi, oke? Jadi mendingan sekarang kita langsung mulai aja di episode yang menurut gua akan seru ini, ya kan? Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu tahu nggak, Son, ada ibu kota yang saking sepinya dijuluki ibu kota berhantu, Son? Di mana itu? Bukan di sini yang pasti, Son. Bukan ya. Oh, di sini rame pasti. Rame. Jadi ibu kota yang gue omongin ini itu super megah, Son. Super megah. Bahkan di sini ada satu jalanan yang ada 20 jalur mobil, ya, Son, langsung, Son. Lu bayangin, Son. BSD aja paling berapa, Son? 5, 6. Tapi nih ada tapinya, Son. Kalau lu lihat foto-foto dari jalanan tersebut, itu hampir nggak ada kendaraan sama sekali, Son. Jadi buat apa pertanyaannya dibikin 20 jalur gitu kan? Bener gak? Di ibu kota ini itu ada salah satu kuil termegah di dunia, Son. Namanya Upatasanti Pagoda. Ada naga-naganya juga gak sih itu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada Gue ya? lihat sih sekilas sih bentuknya kayak ya bangunannya warnanya emas. Oke. Ya kayak kuil gitu, tapi megah, gede banget. Terus banyak juga gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel mewah juga banyak. Mallnya juga gede-gede banget, Son. Tapi sayangnya jarang banget ada orang di situ, Son. Pemerintahnya kemana itu gak ada sih? Ada pemerintahnya. Nanti dengerin aja ada. ceritanya. Oke. Kota ini ukurannya 4 kali lipat lebih besar daripada London dan 6 kali lipat lebih besar daripada New York City, Son. Bahkan kota ini itu lebih besar daripada Shanghai, Son. Tapi kan kalau di Shanghai penduduknya itu ada sekitar 30 jutaan orang. Sedangkan berdasarkan dari laporan UN World Urbanization Prospects, di tahun 2024 penduduk di ibu kota ini itu cuma 757.853 orang, Son. Lebih gede daripada Shanghai, padahal Shanghai isinya 30 juta orang, Son. Jadi ibu kota yang gue omongin ini adalah yang ada di Kalimantan. Maksudnya ibu kota yang gue omongin ini adalah Naypyidaw, yaitu ibu kotanya Myanmar, Son. Myanmar ya. Iya. Oh, sebelumnya Yangon deh kayaknya. Sebelumnya Yangon, ibu kota Myanmar, yang tentunya sudah menjadi ibu kota daripada saat Myanmar tuh merdeka di tahun 1948. Kemudian di tahun 2005 pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota yang tadinya dari Yangon ke Naypyidaw ini. Tentunya dengan alasan yang jelas kan, kalau pemerintah bertindak kan pasti kan. Pasti dong. Yang pertama nih, alasannya karena kota Yangon ini terlalu padat penduduk dan sesak. Maksudnya kan kasihan juga gitu ya, for ridersnya akhirnya terpaksa bekerja sangat keras gitu, Son. Kalau penduduknya terlalu sesak, bener kan? Belum yang di mobilnya gak ada orang ya. Nah, itu dia. Cuma ada map doang maksud lu ya? Iya. Karena saking padatnya kota Yangon ini, sehingga tidak ada ruang lagi nih untuk pembangunan peluasan kantor-kantor pemerintahan di masa depan, Son. Pasti harga properti udah gak masuk akal tuh. Iya, udah kesempitan ya kan. Terus alasan yang kedua nih, Son, agak familiar dikit nih. Karena Naypyidaw ini letaknya lebih terpusat daripada Yangon, Son. Yangon ini letaknya terlalu di pesisir, Son, sehingga rawan terhadap invasi dari negara lain. Oke. Dan tentunya masih banyak lagi alasan lainnya. Kota Naypyidaw ini itu dibagi berdasarkan beberapa zona. Ada zona militer, zona pemerintahan, zona hotel, zona perumahan, dan zona komersial, Son. Padahal lengkap banget tuh ya. Lengkap, ada semua. Kok zona pertaniannya gak ada? Oh ya, di pelosok lah. Ini kan ibu kota untuk mengatur pemerintahan. Masa gimana banyak sih? pertanian ya? Iya, gak mungkin lah begitu ya kan. Iya. Nah, lengkap kan? Heeh. Tapi sayangnya zona satu sama zona lain itu jaraknya jauh banget, Son, ternyata. Seakan-akan dirancang supaya tidak saling bertemu, Son. Maksudnya biar kalau demo jauh sih maksudnya. Iya,
tidak dong. Saya tidak tahu ya, karena saya tidak bisa masuk ke dalam pemikiran pemerintahannya Myanmar gitu. Tapi ada dugaan ke arah sana ada. Oke, sekarang alasannya ya kenapa ibu kota yang semegah itu bisa sepi gitu ya. Yang pertama nih ya kan, karena pegawai pemerintahannya itu masih banyak yang tinggal di Yangon son ternyata. Oh, nggak mau pindah. Nggak mau pindah. Mereka datang ke ibu kota atau kota Naypyidaw itu hanya pada saat urusan-urusan penting doang. Jadi masih banyak tuh yang nggak mau pindah gitu. Iya. Terus kotanya juga sangat luas, tapi transportasi publiknya tuh belum memadai. Terus aktivitas komersial di sini juga belum berkembang pesat gitu. Jadi nggak banyak toko, restoran atau pusat hiburan yang buka gitu sampai saat ini. Jadi kota ini nggak menarik buat didatangin sama orang dari luar kota, Son. Mungkin mereka butuh pasir kayaknya, Son, kalau menurut gue sih. Iya. Bahkan ada laporan dari jurnalis Guardian yang datang ke situ buat nanya-nanya ke toko perhiasan gitu, Son. Katanya ada beberapa orang yang kerja di toko perhiasan tersebut, tapi nggak ada sama sekali customer yang datang, Son. Jadi wajar kali ya, orang sepi, siapa juga yang mau bisnis di situ kan? Soalnya takutnya kalau bisnis sana dibilangnya cuci duit sih. Nah, itu dia. Walaupun misalnya kalau seandainya pemerintah Myanmar itu visioner, harusnya ditawarkan bambu di dalam laut gitu, maksud gua kalau misalnya pemerintahan. Iya kan? Bener. Kalau visioner begitu dong harusnya, ya nggak? Susah sih, kan di tengah-tengah dia. Nah, nggak punya laut ya. Terus di tahun 2021 itu ada demo gede-gedean, Son. Di mana hal ini terjadi karena pemerintahannya Myanmar dikudeta, Son, sama militernya sendiri. Buset. Kenapa dikudeta? Karena menurut militernya, pemerintahan yang baru aja menang pemilu ini melakukan kecurangan, Son. Tapi rakyat nggak setuju, Son. Rakyat bilangnya ini militernya yang nggak bener nih. Akhirnya rakyat demo, Son. Protes sampai rame, lempar-lemparan batu apa segala macam lah sama polisi dan tentara dan lain-lain gitu. Tapi demo ini rusuhnya hanya di Yangon doang, Son. Di ibu kota Naypyidaw sendiri adem ayem. Kira-kira di mana letaknya para jenderal yang memimpin itu, Son? Letaknya di mana, Son? Kira-kira, Son? Pasti dia yang baru dong. Di Naypyidaw kan? Iya. Jadi para pemimpin militernya itu bisa tenang dan aman di sana, Son. Biar yang ribut yang kecil-kecil aja. Iya kan? Padahal kecurangan pemilu udah biasa ya. Di mana biasa? Di Myanmar, di dunia lah, di dunia. Di dunia, sering, maksudnya kan? di dunia biasa. Biasa. Enggak ah. Yang kayak waktu di Amerika gitu kan pakai mesin kan. Tapi kagak pas diklik beda sama pilihannya dia gitu. Oh, yang Trump waktu itu. Iya kan. Oh, iya, Kayak gitu lah. Iya. Enggak, itu bukan hal biasa dong. Kecurangan harus ditumpas dari muka bumi dong, gimana sih? Iya, Kita harus adil, Bro. Harus Apalagi adil, sebagai pemerintah ya kan. Nah, harus adil 100% dong. Tapi rakyatnya nggak setuju. Ternyata kalau ini dibilang curang. Makanya jadi demo gede. Mungkin nggak sesuai sama kubu militernya ya. Ya bisa jadi juga, bisa jadi nggak sesuai, bisa jadi ya memang buktinya banyak kok pemilihnya misalnya gitu kan. Iya. Ya kan begitu. Tapi ya tentunya para pemimpin militer sudah aman di Naypyidaw, Son. Iya. Ya kan. Kasian investornya sih, ya kan udah beli apa invest di sana. Belum pasti ada dari luar negeri juga ya kan invest. Oh, di ibu kotanya itu? Iya. Bisa jadi juga. Iya kan. Jebret kayak gitu. Dari 2005 loh, Bro, sampai sekarang masih sepi. Iya, masih sepi, gila. Dari 2005. Tapi kalau nggak salah disahinnya tuh 2006. PNS-nya sendiri nggak mau pindah, Son, ternyata. Untungnya nggak bakal terjadi kalau di sini ya. Nggak bakal terjadi lah. Kalau di sini kan perencanaannya luar biasa. Udah terplanning ya kan. Luar biasa perencanaannya. Jadi luar biasa. Nggak mungkin kayak gini mah nggak mungkin. Masih kota berhantu nggak mungkin. Padahal di sana tahu ada taman safari, gitu. ada Ragunan. Wah. Sepi tapi lapangan golf udah mantep tuh. Standar profesional tuh. Kalau di sini kayak di lapangan golf Senayan lah. Lapangan golf 18 lubang tuh. Pecah sih. Iya. Apakah menurut lo itu adalah investasi yang salah, Son, yang dilakukan oleh Myanmar ini, Son? Kan sekarang kan pertanyaan gitu. Iya sih. Katanya sih transportasinya memang kurang efisien juga. Sama ada lagi satu lagi. Pemerintah Myanmar katanya merasa pembangunan dari ibu kota ini tuh kurang terbuka katanya. Jadi pemerintah tuh kurang terbuka sama masyarakat. Tahu-tahu main bangun aja. Jadi masyarakat sendiri punya sentimen yang agak negatif sama ibu kota Myanmar ini. Wah, katanya begitu. Jadi gua nggak bakal mau pindah gitu. Tahu kan yang begitu. Iya. Di sana nggak ada e-katalog berarti ya. Nah, itu dia ya kan. Harusnya kan minimal investor dipaksa beli rumah lah di sini. Sayang banget sih itu, gila. Pasti anggapannya setiap maintenance-nya itu pasti masih jalan terus tuh sampai sekarang tuh udah 20 tahun walaupun kosong ya. Iyalah, kalau malam kuilnya nyala lampu-lampunya. Nah, kuilnya tuh bagus gitu. Jadi kalau malam warna-warni lampunya. Tapi sepi banget. Nggak ada dikit banget yang datang. Saya cuma 700.000 tadi.
Padahal ukurannya sebesar Shanghai 30 juta. Ya salah satu jalan ya PNS-nya bener-bener dipindahin semua kan. Dan semua. Bangunan yang di Yangonnya, gedung pemerintahannya ya dibongkar semua, diganti. Iya benar. Iya kan? Tapi emang kan susah ya kalau misalnya ngebangun kota yang direncanakan. Itu jauh berbeda daripada kota yang sudah ada kemudian dia berkembang bersama penduduknya, itu jauh. Ini kan jatuhnya kota yang direncanakan nih. Iya. Ya kan, yang benar-benar langsung bikin infrastruktur langsung bagus, langsung apa gitu kan. Kan kalau biasanya kan kalau kota-kota lain ya dia dari jelek dulu pelan-pelan dibangun. Terbangunnya itu secara natural gitu loh. Jadi penduduknya emang udah ada aja gitu. Iya, penduduknya udah ada juga. Sekarang kalau misalnya tempat bagus nih tapi sepi parah gitu, kan malas juga sebenarnya. Mungkin presiden yang waktu itu ngeproposal bikin ibu kota baru dimusuhin habis-habisan kali ya. Sama rakyatnya ya. Tapi kan kalau dimusuhin kan gampang. Tinggal diangkat jadi staf sus. Tidak. Karena manusia itu hidup tuh butuh bersosialisasi ya. Benar. Jadi kalau misalnya terlalu sepi misalnya ya kadang kita enak juga bro. Iya kan? Kalau ada masalah gak bisa cerita ntar. Iya. Beli jam tangan malam-malam mau pamer sama Gak ada orang. Gak ada orang. Ya Mobil kan? bagus-bagus gak ada orang. Nah itu dia ya kan. Mau pamer Porto Bitcoin kemana Son kalau misalnya orangnya sepi coba pertanyaannya ya kan. Iya kan? Gak bisa. Waduh. Itu dia. Makanya manusia butuh bersosialisasi. Kecuali kalau simpanse baru Son. Ya kan. Itu aja butuh bersosialisasi Itu sebenarnya. tetap butuh mereka kelompok-kelompok. Iya. Ya kan. Nah ini ngomong-ngomong soal simpanse sih. Gue ada cerita tentang simpanse yang berburu predator sih. Simpanse berburu predator. Coba ceritain. Oke. Lo tau gak sih ada simpanse yang berburu singa sih? Bukannya simpanse itu kera Son. Kera, bener. Ini kerasukan kayaknya, bukan kera biasa nih. Rupiah. Kerasukan kayaknya nih. Nah makhluk ini bernama Bondo Ape atau Billy Ape. BTW ini bukan cerita dongeng ya, tapi beneran real ini. Jadi ceritanya di hutan Kongo yang super lebat, ada populasi kera raksasa yang jadi penguasa di sana. Bahkan penduduk lokal di sana ada ngasih 2 nama yang berbeda buat simpanse. Ada yang mereka sebut pemukul pohon, yang kecil dan tinggal di atas pohon. Terus yang satunya, yang jauh lebih gede, itu mereka sebut sebagai pemburu singa. Tingginya bisa sampai 6 kaki atau 1,8 meter. Badannya lo mesti lihat sih, itu udah kayak penghuni gym ini, Chat. Terus jalan pakai 2 kaki. Terus mereka juga suka melolong, Chat, kalau ngeliat bulan. Oh berdiri maksudnya jalan nih? Jalannya berdiri. Bahkan Dr. Sally Williams, salah satu peneliti yang pernah observasi lah ke sana. Dia bilang kalau pas bulan purnama, lolongannya itu lebih kenceng lagi katanya. Itu serigala setempat kali bukan? Serigala setempat. Hah? Bukan. Serigala terakhir? GGS. Raja terakhir gimana kalau raja terakhir? Oh ya, mereka juga tidurnya itu di tanah. Jadi gak di pohon kayak simpanse biasa. Padahal kan bahaya ya. Kan banyak predator gitu kan. Oh iya benar. Mungkin karena terlalu berat kali ya badannya ya. Iya, kayak gorila gitu lah kayaknya. Nah ini dia sebenarnya yang bikin banyak peneliti itu penasaran, Chat. Cliff Hicks, peneliti dari University of Amsterdam. Dia ngabisin 18 bulan di sana, Chat, buat nyelidikin Bondo Apes ini. Dan lo tahu apa yang dia temuin, Chat? Apa tuh? Dia itu nemu bukti kalau Bondo Apes ini bukan cuma bertahan dari serangan predator, Chat, tapi mereka juga memburu predator. Wah. Jadi tim penelitian ini pernah nemuin Bondo Apes ini lagi makan bangkai macan tutul. Ya walaupun mereka nggak lihat fightnya sih, ya kan? Karena itu pay per view ternyata. Oh. Mereka mau Beyond Combat ya, Beyond Combat adanya. Tapi ini jadi bukti kuat kalau predator itu menjauhi daerahnya si Bondo Apes ini. Dan katanya itu mereka pakai alat gitu sih, pakai tongkat gitu tingginya. Nah kan bener kan pakai tongkat meter. kan 2,5 meter tinggi. Tongkatnya 2,5 meter. 2,5 meter. Bawa tongkat atau pohon tuh 2,5 meter, tinggi banget gila. Tongkat ngambil di mana 2,5 meter ya? Makanya gila sih. Nah banyak juga perdebatan tentang asal usul dari spesies ini. Ada yang bilang ini hybrid gitu. Diduganya Bondo Apes ini kayak perkawinan silang antara gorila sama simpanse gitu. Tapi ya sampai sekarang kita nggak tahu kebenarannya. Ya bayangin aja udah zaman yang maju semodern ini kan, tapi ada makhluk raksasa yang kita masih nggak tahu asal usulnya gitu kan. Tapi yang nggak bisa disalahin karena Kongo ini kan salah satu daerah konflik terparah di dunia kan. Banyak tentara rakyatnya di situ. Iya. Mapa ogahnya juga banyak katanya. Jadi penelitiannya ini kehambat semua gitu kan. Terus juga kata si Cliff Hicks tadi, kalau mau nyampe ke sana itu perlu jalan 40 km sih, jalan kaki. Oh nggak bisa naik mobil itu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi 40 kilo dari jalan yang terakhirnya gitu lah. Maksudnya dari jalanan mobil terakhir. Jalan maksudnya? terdekat maksudnya. Bahkan beberapa wilayah itu udah jadi teritori yang nggak ada hukumnya. Nah makanya susah. Iya. Hebat juga ya, maksudnya ada hewan simpanse yang ternyata tahan terhadap buruan buzzer tadi ya? Oh bukan. Bukan. Apa tadi? Bukan. Buruan predator. Buruan predator yang di klub predator ya? Bukan juga. Bukan. Jadi ada sebuah
simpanse gitu yang dia saking kuatnya itu dia bisa melawan predator gitu ya. Iya. Bahkan dijuluki juga dia pemburu singa juga, ada beberapa yang berpendapat begitu ya. Terus dia seperti manusia berdiri pakai senjata tongkat. Pakai tongkat, tapi tongkatnya itu mungkin buat dia mukul kali daripada kayak ke gorila kan. Oh iya benar Ya juga kan? sih. Katanya sih buat nyari semut atau apa gitu katanya. Oh, bukan buat ditancapin di laut bukan? Bukan dong, bukan. Kayaknya nggak sebanyak itu populasinya soalnya. Dan nggak ada untungnya. Siapa tahu diikat dulu di punggung kan terus gini. Terus gini. Bukan dong. Enggak ya? Enggak ada untungnya ya? Enggak. Oh iya, Enggak. Buat nyari Nggak bakal, semut. maksudnya nggak bakal dapat pisang juga gitu. Maksudnya Nggak kalau bakal. kalaupun masang gituan gitu Nggak ya. bakal, tinggal itu tinju doang pohonnya kan sama dia. Badannya keker banget sih emang tapi sih. Iya kan. Tapi sebenarnya footage yang sering keluar itu sebenarnya footage simpanse yang nggak ada bulunya itu. Simpanse biasa. Emang keker badannya bro ternyata bro. Keker. Itu sebenarnya yang sering kesebar tuh itu. Gue nggak tahu kalau footage-nya Bondo Apes ini benar-benar ada apa enggak. Soalnya yang Gua nggak penelitian kayak tadi itu kayak tahun 2004 gitu sih, dan pertama kali ditemuinnya itu tahun 96. Jadi kayak ya mungkin udah nggak dilanjutin lagi aja. Oh. Gitu sih. Nggak Kan? dicari lagi, itu nggak penting juga sih mungkin. Oh, penting itu untuk penelitian dan data ilmiah sangat penting. Nah, Oh ya mungkin kan kalau bule kan kadang dia sangat memperhatikan lingkungan itu sih. iya Sama benar. habitat. Jadi nggak mikir-mikir yang terlalu business minded lah gitu maksudnya kan. Bule banyak begitu bagusnya ya. Iya. Bagusnya bule begitu ya. Jadi mereka itu nggak suka tiba-tiba bikin jebret kebun binatang gitu, enggak ya? Oh enggak itu enggak. Iya. Enggak. Dan mereka juga nggak sibuk jualin batu bara juga sama maksud gua. Karena nggak ada di sana. Nggak ada mungkin Iya kali ya. kan? Mungkin nggak ada Iya, kali iya, ya. iya. Lagian kan paling jualnya masa ke musuhnya kan. Kan nggak mungkin Son. Iya. Ya kan musuhnya Amerika kan. Bener kan banyak Iya. alternatif lain juga Nah kan, itu selain batu dia, bara. iya. Sampai katanya denger musuhnya Amerika cadangan listriknya sampai udah 100 tahun katanya Son. Iya. Katanya begitu. Gila sih. Itu kan udah mau habis sebentar lagi bro. Iya. Jadi ya memang begitu, harus menabung dulu kan Son untuk energi supaya nanti menjadi kerajaan nomor 1 di dunia itu Son ya kan. Bener. Secara figuratif lah ya, Figuratif. kerajaan ya, masih bukan literally ya kan. Tapi kalau di sana ya mungkin secara figuratif pun bukan kerajaan gitu ya, lebih ke dinasti lah kalau di sana. Ya kan. Tapi gue ada satu cerita tentang kerajaan kali ini Son. Wah, Yang apa ini? ternyata ini cukup mencengangkan. Karena kerajaan ini itu bisa bersaing dengan kerajaan Mesir kuno Son. Which is oleh orang-orang sangat dipuja-puja itu ya, orang-orang yang menyeleweng tapi astagfirullahaladzim itu ya kan. Wah sangat hebat sekali nih raja ini gitu kan. Gila, coba ceritain. Lo tahu nggak ada kerajaan yang punya piramid lebih banyak daripada kerajaan Firaun Son? Emang ada apa? Ada lah, dengerin ya. Jadi yang gue omongin ini itu adalah kerajaan Kush yang terletak di wilayah Nubia, yaitu wilayah yang terbentang sepanjang Sungai Nil. Wilayah ini mencakup bagian utara dari Sudan dan bagian selatan dari Mesir. Jadi kerajaan Kush dan kerajaan Mesir kuno itu emang sering berantem Son zaman dulu Son. Sering rebut-rebutan wilayah lah gitu. Kadang kerajaan Mesir lebih kuat, tapi kadang juga kerajaan Kush ini yang lebih kuat daripada kerajaan Mesir kuno Son. Karena ternyata mereka ini pernah ngontrol Mesir juga zaman dulu Son. Tapi itu mungkin pembahasan untuk lain waktu. Oke. Karena panjang. Piramid yang merupakan makam dari orang-orang terhormat di zaman itu merupakan bangunan yang cukup penting bagi dua kerajaan ini. Karena ternyata nih, pemimpin dari kerajaan Kush ini itu disebutnya Faraoh juga Son. Atau kalau sama orang kita disebutnya Firaun biasanya. Iya, jabatan ya. Iya, raja lah artinya sebenarnya kan Firaun itu. Kalau jabatan kan staf sus misalnya, menteri itu jabatan namanya. Ini raja. Kerajaan Mesir kuno itu punya piramida sebanyak 118 sampai 138 piramid Son. Tapi kerajaan Kush itu punya piramida sebanyak 200 sampai 255 piramid Son. Buat apa itu ya? Jadi piramida kerajaan Kush itu hampir 2 kali lipat lebih banyak Son daripada piramida Mesir. Tapi kenapa sih harus pakai sekitar-sekitar gitu? Kenapa nggak paten gitu angkanya? Misalnya jumlah piramid tuh 118 ya 118 aja gitu. Kenapa harus 118 sampai 138? Itu pertanyaan yang muncul di kepala gue sebenarnya awalnya. Ternyata kenapa pakai perkiraan seperti itu ada alasannya Son. Yang pertama nih, karena banyaknya erosi dan kerusakan akibat cuaca Son. Jadi beberapa piramid tuh mungkin telah hancur sebagian atau bahkan sepenuhnya Son. Dan beberapa juga ada yang kekubur di bawah pasir misalnya atau di bawah tanah. Jadi sulit diidentifikasi Son. Jadi ya kemungkinan masih belum semuanya lah ditemukan. Terus ada juga perbedaan definisi dari kata piramid. Beberapa arkeolog menganggap struktur piramid yang mereka temukan terkadang terlalu kecil atau terlalu rusak untuk diklasifikasikan sebagai piramid oleh semua ahli. Hal ini membuat jumlah yang dihitung bisa beda gitu. Mungkin si A
percaya bahwa piramidnya Mesir itu ada 118. Iya. Si B percayanya ada 138. Oh. Bisa beda-beda gitu. Iya. Mungkin ada juga yang apa? Pas ngeliat piramid nih, pas buka Herbalife ternyata. No. Ada juga yang piramid deh. Pas dilihat di Pekayon taunya gue. Sumarekon Bekasi. Sumarekon maksudnya. Jadi tergantung definisi apa yang mereka pakai gitu. Iya. Makanya para arkeolog itu nggak pakai angka yang paten gitu. Jadi angkanya sekitar atau perkiraan gitu. Iya. Kita kembali ke pembahasan piramid lagi ya. Jadi piramidnya kerajaan Mesir kuno sama piramidnya kerajaan Kus itu bentuknya beda son ternyata. Oh, beda. Kalau piramid yang kita tahu kan pasti gede-gede ya, kayak piramida Giza di Mesir lah. Iya. Tapi ternyata piramidanya kerajaan Kus ini kecil-kecil son. Oh. Dan ujungnya itu runcing seperti pensil 2B son. Jadi bentuknya beda ya kan. Kalau misalnya di kerajaan Kus itu jauh lebih kecil piramidnya ya kan. Bahkan ada yang ukurannya mirip-mirip sama pos satpam son, nggak bohong gua. Iya. Nah, mungkin itu piramida untuk salah satu security kerajaan gitu. Iya. Walaupun dua-duanya dibangun untuk menyimpan jasad, tapi ternyata sistem penguburannya agak beda-beda dikit nih Son. Walaupun sama-sama dijadiin mumi nih jasadnya. Kalau kerajaan Mesir itu pakai sistem mumifikasi yang melibatkan pengangkatan organ, pengeringan tubuh menggunakan natron atau garam alami, dan pembalutan tubuh dengan menggunakan kain linen yang direndam dengan menggunakan resin Son. Untuk pengawetan tubuhnya. Kirain direndam sama Gerin. Enggak lah, itu nggak bikin awet itu. Nggak bikin awet itu. Itu cuman bikin wet doang kalau itu, bukan bikin awet. Bikin wet itu basah. Organ yang diangkat kemudian dibalut dan disimpan di wadah khusus Son. Sedangkan di kerajaan Kus, mumifikasinya ini agak berbeda dengan kerajaan Mesir Son ya kan. Kalau di kerajaan Mesir pakai kain linen, saya pakai daun pisang. Bercanda. Tetap pakai linen juga sama. Cuman ada bedanya. Jadi mumifikasi di Kus itu lebih sederhana Son, dan terkadang tidak terlalu banyak proses pengawetan, nggak kayak di Mesir. Soalnya kalau ngikutin persis katanya mahal harganya. Ya kan, padahal kan inflasi cuma 0,7% gitu. Tapi kenapa bilang mahal gitu maksudnya kan? Iya. Jadi sangat menarik gitu emang mempelajari tentang kerajaan Kus ini yang jarang maksudnya orang omongin gitu ya. Kebanyakan terfokusnya kan ke kerajaan Mesir kuno. Tadi linen yang mahal itu dia. Nggak tahu, makanya kan 0,7% doang kok bisa mahal gitu kan. Nggak tahu saya yang mahal apa. Iya. Pengawetnya lah. Jadi proses pengawetannya itu tidak sebanyak yang dilakukan oleh Mesir. Pengawetnya itu yang mahal gue rasa ya. Mungkin resinnya kali atau linennya Resin juga kan mungkin sih. kan. Kalau pakai resin mahal. Sampai akhirnya kerajaan Kus ini dikalahkan oleh kerajaan Mesir kalau nggak salah. Akhirnya dikuasain, sistem muminya mulai sama pada saat itu. Karena kayak di sekarang di sini juga lantai-lantai kan sekarang pada pakai resin ya kalau nggak salah ya. Emang iya ya? Itu mahal juga kan maksudnya jatuhnya kan. Dan emang mirip-mirip sama marmer gitu. Tapi ya lebih mahal marmer tetap. Oh, gue taunya sih kalau di sini lebih ke industrial kalau di sini sekarang. Oh iya. Bangunan belum jadi kan. Iya, gue baru tahu resin baru tahu saya. Kadang orang aja sampai kamarnya aja industrial kan. Iya. Rumah juga. Rumah. Iya. Oke lah. Tapi Kamarnya bro. Kamarnya ya. Kamarnya industrial catnya kadang-kadang orang. Pecah sih. Trennya udah mulai turun kali industrial ya. Masih kok. Masih ya. Tapi bagus ya emang. Emang bagus. Kalau menurut gue sih bagus. Tapi kalau di kamar kayaknya kurang bagus ya Sonnya. Buat di kamar bagus emang menurut. Di kamar tidur loh ini. Di kamar tidur ya. Lah. Lumayan ini sih kayaknya sih. Sangat tidak bukan membuat kamar aja sih. Iya, sangat tidak membuat ngantuk gitu ya kan. Oh iya. Bener. Emang kalau ente kalau kamar ininya pengennya apa tuh? Temanya. Kamar temanya rumah sakit. Kan maksudnya baunya enak kalau di rumah sakit bro. Iya, lu gak suka ya bau rumah sakit ya? Enggak sih. Enak gila bau rumah sakit, suka sih. Masa sih gue kurang sih kayaknya. Kalau enak lah, coba komen di bawah sini. Enak gak bau rumah sakit? Enak. Kayak baunya malah ada apaan nih kok bau rumah sakit. Nggak gitu di kamar. Enggak lah, nyaman. Kan rumah sakit pasti bikin steril, bersih, nyaman ya kan. Begitu. Kalau ente? Gue demennya klasik sih ya. Oh, hotel maksudnya. Kan di hotel bukannya klasik biasanya. Oh iya bener deng. Bener. Warna putih itu semua maksudnya kan. Iya, putih semua, kayu-kayu dikit-dikit. Lemari-lemari kayu kan. Bener. Iya sih, hotel enak juga sih. Itu di hotel tuh kayaknya kasurnya emang mahal ya kayaknya. So itu idaman orang-orang itu, maksudnya orang-orang yang Iya, udah hotel, kepala gitu 3,5 lah itu biasanya yang udah mikir-mikir begitulah. Saya pengen bed cover seperti hotel mana ya yang di Tokped ya kan. Iya sih, saya mau selimut bantal deh. Bantal. Terus bed covernya juga bro. Bed cover, kasurnya ya kan enak ya. Enak sih emang. Iya. Enak. Tapi walaupun di rumah nggak bakal sih gue spray warna putih sih kayaknya sih. Emang apa tuh? Ya sekejap langsung kotor lah pasti kan. Cepet kotor lah maksudnya. Itu mesti diganti terus berarti kan. Masa sekejap kotor emang diapain kan bisa kotor gitu? Emang diapain? Ya mungkin habis pulang lupa mandi gitu kan langsung
tidur di kasur. Lu kadang suka nggak mandi emang? Kadang suka nggak mandi emang? Ya kadang-kadang lah. Wah jorok banget itu. Itu ntar kalau NTPS dimarahin tuh astagfirullah itu. Pasti. Ya kan? Nah, aduh. Bisa naruh anduk di kasur gitu kan. Wah udah. Kirain pas malam-malam kotornya gitu. Oh enggak. Oh mungkin gue suka makan di kasur gitu maksudnya. Nah iya itu emang maksud gue Iya, itu iya, emang iya, ngemil iya, kan iya. ambil Iya. Netflix and chill tapi sendiri gitu. Iya. Kan set makan es krim Magnum misalnya kan. Ceplak ada coklat-coklat misalnya. Nah, ya kan? itu. Iya bener sih emang si spray putih ya gampang kotor. Gampang tapi kotor, kan? lebih enak dilihat ya kayaknya. Iya, Karena iya. bersih gitu kan. Iya, enggak bukan estetik sih bersih aja Bersih gitu. ya. Iya kan? Kalau bersih masalahnya kan. Ya kalau putih sih biasanya bersih. Hmm. Cuman kalau spray ente emang harus dikasih sinar UV dulu gua sebelum duduk kayaknya gua. Pakai sinar UV gini. Yang warna biru itu. Tapi tetap kalau kasur tanpa guling itu pasti kayak ada yang kurang gitu kan. Oh iya bener ya, apalagi orang Indo gitu ya. Apalagi orang Indo. Biasanya pasti harus ada yang dipeluk gitu maksudnya Harus gitu ada ya. yang dipeluk. Sampai ada jadi satu lagu kan itu karena nggak ada yang dipeluk kan. Malam chaos ini ku terasa sepi. Oh iya. Itu semua lagu itu terjadi ya gara-gara guling udah. Bener Gara-gara ya. guling nggak ada yang lain. Kali ini gue bakal ceritain tentang asal usul guling, Zat. Asal usul guling. Asal usul guling. Coba deh ceritain gimana. Oke. Lo tau gak sih kenapa di Indonesia semua orang pakai guling, tapi bule enggak? Loh kata siapa Son? Itu buktinya di Bali pada nyari guling semua Son. Bayar lagi. Ternyata sesuatu yang kita peluk tiap malam itu ada sejarahnya, Zat. Walaupun kadang suka lupa namanya. Kadang gak dinamain. Merek gulingnya maksud Oh, gua. Kan iya, suka iya. lupa merek gulingnya. Bener. Iya, bener. Jadi guling ini sebenarnya populer di Indonesia pas zaman kolonial Belanda, sekitar abad 18-19 lah. Dan asalnya karena banyak pria Belanda yang kesepian, Zat. Jadi gini, serdadu sama pegawai VOC yang level bawah itu kan susah bawa istri dari Belanda kan. Mahal banget soalnya. Iya pasti. Jadi ya mereka butuh teman tidur alternatif. Karena pada saat itu kan memang belum ada aplikasi hijau, Zat. Makanya guling ini jadi penggantinya. Tokopedia maksudnya kan. Iya, Tokopedia kan. bener. Apa Duolingo Bisa. biar bisa komunikasi. Bisa. Bahkan Stamford Raffles nyebut fenomena ini sebagai Dutch wife atau istri Belanda, buat ngejek orang Belanda yang kesepian. Oh. Jadi gulingnya itu dijuluki sebagai Dutch wife Dijuluki begitu. sebagai Dutch wife. Tapi lucu akhirnya orang Inggris juga pakai. Makanya orang Belanda balas bilangnya itu British wife jadinya. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya guling itu nggak cuma ada di Indonesia. Di Asia Timur kayak Cina, Jepang, Korea itu juga ada. Kalau di Cina itu katanya namanya bamboo wife atau istri bambu, Zat. Gara-gara guling ini dibuat dari anyaman bambu. Apa enak ya? Makanya bentuknya itu silinder dan berongga. Ada lubang-lubangnya maksudnya. Iya, ada lubang-lubangnya. Bahkan udah ada sejak zaman dinasti Ming katanya. Fungsinya buat dipeluk pas cuaca panas gitu. Karena katanya bambu berongga ini bikin adem. Kalau di negara barat, guling itu fungsinya beda. Mereka nggak pakai buat tidur, tapi lebih ke bantalan sofa gitu. Oh, Iya. keren buat pukul-pukulan di atas kolam renang bukan San? Kan tetap pakai bantal itu. Ukurannya juga lebih kecil ya kan. Pasti banyak yang nanya juga nih orang-orang kan, kenapa di hotel nggak ada guling? Kenapa tuh? Nah, ada beberapa alasan. Pertama karena mereka pakai standar internasional. Kedua katanya ngurangin nilai estetika. Oh, iya juga sih tapi kalau dipikir-pikir sih. Ketiga katanya ada yang bilang kurang higienis ya kalau pakai guling. Oh, iya. Gua tahu yang keempat nih. Apa tuh? Biasanya tamu udah bawa guling dari luar soalnya benar. Oh, enggak, bukan. Terakhir ya biar kasurnya lebih lega kan, makan tempat kan Oh guling iya kan. benar. Apalagi kalau single bed ya soalnya wah Waduh. tempat banget itu single bed itu. Selesai. Nah di Indonesia pun sebenarnya sebelum Belanda datang itu udah punya guling versi tradisionalnya sendiri, Chat. Tapi cuma dipakai bangsawan emang pada saat itu. Jadi emang pas zaman Belanda itu guling itu jadi lebih umum, makanya semua orang pakai gitu. Makanya sebenarnya guling yang kita kenal itu perpaduan dari berbagai budaya, Chat. Gimana budaya anggapannya Asia dan Eropa itu bisa tercampur gitu. Jadi Cina itu yang kenalin konsepnya, kalau Belanda itu yang bikin populer. Nah kalau Melayu itu yang ngasih nama guling. Tapi emang guling ini udah jadi tradisi kita banget sih. Hampir semua rumah pasti ada. Bahkan Bung Karno itu bangga banget dengan guling sebagai identitas budaya Indonesia. Dia bilang Indonesia itu satu-satunya bangsa di dunia yang punya bantal khusus buat dipeluk. Oh, walaupun kenyataannya sebenarnya di negara lain ada juga gitu ya. Tapi nggak semua orang sih emang kan. Ya kan kalau di Indonesia kan wah tradisi kita udah itu mah. Iya sih emang kalau gue lihat orang luar di film-film gitu ya jarang yang tidur pakai guling gitu ya. Iya. Jarang sih yang tidur pakai guling sih. Cuman kalau orang sini kayaknya hampir semua tidur pakai guling gitu ya. Walaupun kayaknya kalau orang yang mungkin orang kaya gitu kayaknya tidur nggak pakai guling dah. Masa sih? Enggak ya? Kayaknya iya dah. Ente pernah tidur sama orang kaya tapi nggak pakai guling gitu? Oh enggak bukan. Itu maksudnya. Bukan. Dengar cerita gue. Oh gitu. Dengar cerita. Iya. Dengar cerita katanya
ya ada juga misalnya ngaku, oh kalau gue tidur nggak pakai guling nggak apa-apa gitu. Gitu. Tapi jangan sampai nggak pakai selimut, kata dia begitu. Ada begitu tuh. Iya. Ya kan. Ada gue pinjemin selimut waktu itu. Oh. Ya kan, takutnya kedinginan kan. Iya benar sih. Nih udah lu bawa pulang aja buat tidur di kamar lu kan begitu kan. Oh. Iya. Padahal lagi di luar itu. Enggak, kan lagi deket rumah gue. Oh iya. Oh pinjem ya udah, gue cariin dulu di lemari ya kan. Nih pinjem aja bro gitu. Oh Ya kan? iya. Tapi gue juga orang yang nggak bisa sih nggak pakai guling sih. Oh bisa ya? Nggak bisa, masih pakai sih. Bahkan kalau misalnya di hotel bantal gitu ya jadiin guling gitu. Kan biasanya dapat 2 kan. Iya. Ya aku juga biasanya hampir selalu pakai guling sih pasti sih. Iya kan? Gue bahkan bantal itu di atas kepala gue tuh ada 2. Oh, cuy. Terus habis itu di samping ada bantal panjang gini, sama di samping kiri ada guling gue. Aja. Gue bisa begitu gue tidur. Terus tidur mana satu ya? Gak ada satu ya siapa? Oh iya. Gak ada lah, sendiri kan di kamar gue sendiri kan. Iya. Nah, kalau di luar baru sama bokap gue maksudnya. Oh iya. Kalau lagi pergi keluar kota Pergi sama keluar bokap kota. gue maksudnya. Iya, acara ya kan. Gimana gitu. Kadang aja orang debat ya, guling itu kan ada yang pengen yang empuk, ada yang pengen yang keras gitu sama kayak bantal kan. Nah, lu tipe yang guling yang keras apa yang ini empuk? Kalau gue yang empuk sih gue. Oh yang empuk. Yang empuk gue. Emang lu yang keras emang? Yang empuk sih. Sama berarti yang empuk ya? Sama-sama. Iya lah, masa yang keras sih gak mungkin lah. Biar gampang peluknya kan. Iya lah, keras meluk batu aja ya kan. Kalau nggak meluk tembok. Itu. Tapi emang begitu, emang kalau misalnya lagi keluar kota, ada kerjaan di luar kota gitu ya, misalnya terus nginep di hotel tuh kadang emang enak gitu ya, lebih nyaman daripada kamar sendiri ya. Tapi agak susah tidur kayaknya ya. Kok bisa? Kalau nggak tidur di kamar gue sendiri, gue susah tidur gue. Oh. Karena saking rumahannya gue kali mungkin rumahan banget gitu maksudnya. Jadi kayak kalau nginep tempat temen misalnya atau apa, gue nggak begitu bisa tidur gue kalau. Lalu lebih enak tidur di hotel. Kalau sekarang gue di kamar sih. Oh. Ya pasti kalian juga pasti ada yang begitu kan, pasti coba aja deh komen di bawah. Padahal itu biasanya kalau di hotel udah capek kan biasanya kan? Enggak lah. Ya capek kerja sih habis manggung Iya. biasanya ya. Bener. Cuman kok kurang gue. Kurang. Kurang banyak. Rasanya pengen buru-buru pulang. Iya. Kayak gue misalnya ngisi acara di mana gitu kan, udah selesai, nyampe hotel, aduh, sebenarnya pengen istirahat di rumah sih, begitu pasti gue. Oh. Ngomong-ngomong soal kota, gue ada sebuah cerita tentang kota yang cuman ada seminggu doang, Son. Abis itu kotanya hilang. Kok bisa? Dengerin ya. Lu tahu nggak ada kota yang muncul cuma seminggu doang, abis itu hilang kotanya. Hilang kemana? Ditelan bumi. Dan kotanya ini tuh gede, Son, bukan kota kecil gitu. Bahkan jumlah populasi di kota ini itu bisa mencapai 70.000 hingga 80.000 jiwa, Son. Bener. Jadi sebenarnya gue lagi ngomongin kota di Amerika yang namanya Black Rock City. Nah, kota ini tuh dibangun di gurun yang bernama Black Rock Desert yang letaknya ada di Nevada. Jadi kotanya ini ya ada di tengah-tengah gurun yang luas gitu, Son. Nggak ada apa-apa, cuman gurun doang. Karena jumlah populasinya yang cukup besar, kota ini bisa dibilang adalah kota terbesar ke-10 di negara bagian Nevada, Son. Pasti kita pertama kali denger tuh berpikir gitu ya, kok bisa ada kota yang dibangun cuma seminggu doang habis itu dihancurin? Apa jangan-jangan karena wali kotanya korup? Oh, enggak sih, kalau itu mah di sini. Maksudnya di Sydney maksudnya. Di Sydney maksudnya, bukan di sini. Sorry. Iya. Jadi ceritanya kota Black Rock City ini itu selalu dibangun kemudian dibongkar lagi setiap setahun sekali, Son. Hal ini terjadi karena di gurun Black Rock ini ada sebuah festival yang berjalan selama 7 hari. Festival ini bernama Burning Man Festival. Di festival ini kotanya dibentuk seperti bulan sabit yang mengelilingi patung tinggi yang bernama The Man. Kemudian ketika festival dimulai, patung tinggi tersebut tuh dibakar. Akhirnya dinamain The Burning Man. Makanya Burning Man Festival. Iya. Untungnya patung laki-laki ini dibakar. Jadi SJW Amerika pada senang ngeliatnya gitu kan. Orang kan pasti, loh kenapa gak ada patung cewek? Ya. Jadi para partisipan dari festival ini menyebut diri mereka sebagai burners. Nah, mereka ini yang bantu-bantu buat bangun sekaligus ngebongkar kotanya pas acaranya selesai. Oke. Jadi festival ini tuh isinya banyak, Son. Ada pameran seni, perkemahan bertema, konser musik, workshop, dan lain-lain. Tapi sayangnya festival ini dikenal kontroversial ya. Kenapa? Karena festival ini tuh mendorong radikal self-expression, Son. Atau pengekspresian diri secara radikal. Yang kalau orang bule udah mengekspresikan diri, kadang dia lupa kalau dia lagi di bumi, Son. Kadang terlalu liar juga sampai telanjang misalnya. Waduh. Terus pakai kostum-kostum aneh, bertingkah aneh. Pokoknya sampai udah gak kayak manusia normal gitu lah. Di kota ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Biasalah ya di festival. Apalagi ini 7 hari kan. Iya. Pasti ada yang mukulin anak pejabat tuh. Nah, pasti ada polisi yang mengincar orang luar, Son, di festival tersebut. Ada gak kira-kira, Son? Kontroversinya banyak, Son. Mulai dari banyak yang metong karena kecelakaan, makai narkoba,
sexual assault dan lain-lain, Son. Jadi selama acara berlangsung, para partisipan ini tuh tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama juga, dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Pokoknya setelah acara selesai harus kembali ke semula lagi deh tuh Gurun. Karena festival ini diadain di Gurun, tentunya cuaca di sini sangat ekstrim, Son. Oh iya bener. Jadi kalau siang itu bisa sangat panas hingga mencapai 38 derajat Celcius. Oke. Malamnya dingin banget, Malamnya Son. dingin banget, bener. Terus di sini nggak ada sumber air ya. Jadi para partisipan itu emang biasanya bawa sendiri. Makanya kebanyakan dari mereka tuh datang ke festival ini bawanya camper van atau mobil-mobil gede gitu lah. Bisa tinggal situ ya. Iya, jadi biar bisa taruh supply juga di situ, Ada entah dapurnya. makanan misalnya, air atau apa. Belum lagi kadang-kadang suka badai angin, Son, di situ, Son. Bahkan ada footage-nya juga tuh pas lagi badai angin. Oh badai pasir juga. Jadi lagi jatuhnya ya? acara, iya, debunya bertebangan, banyak banget debunya, apa nggak kelihatan, Son? Gila banget, udah kayak badai pasir sih, mirip-mirip. Asli. Tapi anehnya nih, Son, tiap tahun nambah terus jumlah yang ikut, Son. Oh. Jadi makin lama makin rame yang mau ikut Burning Man Festival ini. Itu bisa jadi tempat berburu itu kayaknya itu. Nah, berburu apa itu, Son? Kuliner. Oh, kuliner. Ya kan, Itu banyak. festival Bango kalau itu, Son. Bukan Burning Man, festival Bango itu. Memang ada burning juga sih di festival kecap Bango memang. Iya. Burning sate tapi. Jadi ya ini mungkin kayak festivalnya agak banyak hippisnya kali mungkin isinya ya, hipster hippis gitu kayaknya Tapi deh. emang denger gitu seru sih. Mungkin kayak misalnya ada di dekat sini gue bakal nyoba minimal sekali gitu kayaknya. Oh, ke acara ini? Iya kan? Lu pengen nyoba? Pengen sih kalau Kalau- dekat sini, kalau dekat sini. Oh, kalau dekat Misalnya sini. Ada gitu dekat sini. Mungkin sekali lah nyoba gitu. Kalau saya kan. sih astagfirullah seperti Kok itu. bisa? Gak bisa itu, astagfirullah saya. Ada yang telanjang loh katanya. Iya sih. Kalau di sini kan pasti damai ya kan. Baju rapi apa nggak ada yang seksi baju kalau di sini? Rapi. ya. Oh rapi. Oh, makanya minimal udah kelihatan, Son. Kalau saya jujur. Ketiup angin kali itu. Oh iya benar juga. Kalau Iya, nggak lagi kan. pakai balsam kali mungkin, ya mungkin. Iya. Masuk angin bos ya kan. Kalau lu pengen begitu ya? Sekali lah kan Itu, pengalaman aja sih. Itu Pengen taunya agak-agak apa hipis sih. sih. Di festival itu juga sebenarnya banyak anehnya juga. Misalnya kayak dia tuh ada ruangan healing room apa gitu kayak buat relaksasi yang harusnya tuh sepi. Tapi karena di situ ternyata tuh dekat sama stage-nya konser musik gitu loh. Stage-nya maksudnya panggungnya orang musisi gitu. Akhirnya jadi keberisikan. Jadi nggak jelas jadinya tata kotanya. Iya sih pasti ada Tapi itu ditata dengan baik loh, cukup baik loh. Iya sih kalau nggak orang berisik jebret pindah di ujung mana jadi berantakan kan. Iya. Orang tadi pengen healing malah berisik ya kan? Nah itu. Tapi emang bukannya orang healing nyari yang berisik-berisik set. Enggak dong. Enggak ya? Enggak lah. Itu kan malamnya kalau itu. Oh iya. Orang bule ini ya, ini kalau kadang-kadang suka terlalu liar gitu kalau menurut Iya. saya ya kan. Jadi kalau saya sih kurang cocok ke tempat-tempat seperti itu karena sampai telanjang gitu kan. Aduh. Itu kan jadi bingung kita membedakan yang mana yang manusia yang mana yang binatang gitu. Iya. Karena kita bertindak seperti layaknya binatang juga kadang-kadang begitu kan. Dan tiba-tiba ntar di sana naik motor nggak pakai baju gitu kan. Nah, atau mungkin ya dia penat juga kali ya soalnya maksudnya 1 tahun misalnya dia kerja di McD misalnya atau apa, wah saya butuh mengekspresikan diri saya yang asli nih. Saya ingin mengeluarkan jati diri saya yang asli Itu. tanpa halangan atau apa. Sini tempatnya nampung gitu ya. Makanya makin lama makin banyak ya. Bener. Nah ini ngomongin soal binatang Zat. Gue ada cerita yang nih, wah gokil nih. Oh, tentang apa itu ya? Jadi gue bakal ceritain hewan-hewan yang dimodif Zat. Dimodif hewannya mana? Pim My Ride apa gimana nih Pim My Ride? Bukan. Oh bukan, kontennya Gofar bukan? Arif Brata? Enggak. Headroom? Enggak. enggak. Lo tau gak sih hewan-hewan teraneh dari hasil modifikasi Zat? Waduh, ini tikus berdasi masuk gak di dalam sini Son? Masuk ke dalam sini Son? Oh enggak. Masuk bui. Yang pertama ada glowfish atau ikan yang bisa nyala. Salah satu organisme hasil modifikasi genetik atau GMO pertama yang dijual sebagai hewan peliharaan. Ini itu adalah hasil penelitian di Singapura tahun 1999. Mereka nyoba masukin gen ubur-ubur ke ikan zebra danio. Terus jadilah ikan yang bisa nyala di bawah lampu UV. Jadi harus disenterin lampu UV dulu ya bernyala ya. Yes. Nah lu bisa beli berbagai warna Zed. Karena sekarang itu udah ada 7 jenis glowfish. Warnanya kalau nggak salah warna-warna neon gitu ya. Macem-macem. Nah yang paling favorit itu tetra namanya. Nah dia itu warnanya bagus banget Zed. Jadi ada warna biru kosmik, electric green, galactic purple, sama pink dan warna lainnya juga. Oh. Jadi setiap jenis ikan tuh punya berbagai macam warna juga. Jadi banyak banget pilihan warnanya. Tapi ya glowfish ini nggak bisa hidup di alam liar karena mereka ini spesifik buat jadi ikan akuarium. Oh iya ada juga tempat yang nge-ban ikan ini Zed. Wah tempat mana tuh? Jadi di California, glowfish ini di-ban karena katanya bisa merusak lingkungan. Ya tapi emang di California itu nge-ban hampir semua hewan yang dimodifikasi sih. Takutnya mengganggu habitat kali ya. Mengganggu juga. Yang kedua ada ayam tanpa bulu.
Jadi ini ayam memang pas lahir nggak ada bulunya sih. Dibikin sama ilmuwan dengan cara memodifikasi gen yang ngatur pertumbuhan bulu. Pasti bingung kan lo buat apaan? Biar lucu doang masih. Enggak. Jadi mereka itu punya beberapa alasan. Yang pertama, ayam tanpa bulu ini lebih murah buat diternakin. Nah, yang kedua, itu lebih ramah lingkungan karena nggak perlu proses nyabutin bulu. Itu kan biasa makan energi sama airnya banyak gitu. Iyalah. Tapi ya tetap ada jeleknya. Bulu itu kan sebenarnya buat proteksi ya kan. Nah, gara-gara nggak ada, mereka itu lebih lemah terhadap cuaca ekstrim ya, sama parasit. Sama produksi kemoceng pasti menurun. Aduh. Produksi kemoceng bener nggak? Akhirnya diganti sama tali rafia banyak kan. Tantang gak sih? Tali rafia disisir. Rafia. Selanjutnya ada spare part pigs ya, atau spare part babi. Ini sebenarnya kan sangat revolusioner kan di dunia medis ya kan, medical science. Sekarang kan udah lumayan banyak tuh pakai katup jantung dari babi buat transplantasi ke jantung manusia. Tapi ini lebih advance lagi sekarang. Ilmuwan tuh udah ngembangin babi yang organnya itu bisa ditransplantasi ke manusia. Jadi jantung, hati, ginjal, pankreas. Dan gue kira mereka ini modif gennya supaya bisa diterima sama imunnya manusia sih. Ya jadi bisa berpotensi ngurangin masalah kekurangan organ ya kan. Selama ini kan salah satu masalah yang besar banget di dunia medis. Yang terakhir ada salmon yang bisa diproduksi lebih cepat dan murah. Namanya Aku Advantage Salmon. Jadi mereka ini nyomot dari dua gen ikan yang berbeda. Jadi salmon chinook sama ocean pout. Kombinasi dua gen ini bikin salmon bisa tumbuh sepanjang tahun. Jadi nggak pakai musim-musim gitu. Pakai musim-musim. Jadi dalam 18 bulan itu udah bisa dipanen. Biasanya tuh butuh sekitar 3 tahun sih. Jadi ini 2 kali lipat lebih cepat. Wah, menang banyak sih kalau 2 kali lipat lebih cepat sih. Pertanyaannya sebenarnya aman nggak buat dimakan? Nah, gitu aman kan. apa enggak? FDA Amerika itu udah ngetes ini selama bertahun-tahun sih. Dan akhirnya ngumumin di tahun 2015 kalau ini tuh aman buat dimakan. Tapi ya tetap ada kontranya juga. Takut kalau misalnya salmon ini lepas ke alam liar, jadi kawin sama salmon biasa sih. Makanya mereka ini dibikin steril dan diternaknya itu di kandang darat yang tertutup. Plus yang diproduksi itu yang betina doang. Nah kalau rasanya gimana? Sama lah harusnya. Menurut FDA sama aja, nggak ada beda dari segi rasa, tekstur, atau nutrisinya. Yang beda jadi berbeda cuma kecepatan tumbuhnya aja. Ya tetap aja masih banyak negara yang belum ngizinin. Yang legal setahu gue itu cuma ada di Amerika, Kanada, sama Brazil. Jadi buat yang hobi makan sashimi ini mungkin jawabannya ini kan. Ya, biasa mahal ya. Mahal lah kalau di sana udah pasti juga. Kalau di sana. Tapi lebih murah sih katanya sih dibanding salmon biasa. Ya pokoknya belum acceptable lah, baru acceptable di 3 negara kan, nggak tahu tuh bener apa enggak tuh. Nanti kayak yang kita bahas di episode kemarin itu lagi yang di special edition makanan-makanan yang ternyata banyak yang palsu itu. Dan mungkin orang nggak tahu juga kali ini loh, ternyata salmonnya hasil modifikasi genetik kan pas makan di Amerika gitu misalnya. Oh iya, mungkin nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Ya, pasti sih. Oh, ya kita tinggal tulis GMO dong ya di labelnya pasti ya. Pasti ada tulisannya ya. Tapi orang sana biasanya pengennya yang non GMO lah. Iya sih. Justru pasti disembunyiin itu label itu kalau bisa tuh ya kan. Nggak tahu dia boleh apa enggak sama negaranya. Ya nggak tahu. Regulasi kan. Nggak tahu. Itu kan tergantung FDA aja. Maksudnya FDA gimana nih? Maksudnya apakah dia mementingkan apa namanya integritas atau ada jalur-jalur khusus nih gitu kan? Tergantung. Kita nggak tahu lah kalau itu ya. Emang banyak gitu ya mutasi hewan, mutasi tumbuhan yang dilakukan sama manusia. Untuk mempermudah hidup manusia gitu juga lah gitu. Beras juga banyak kan. Ya beras, terus ya hewan-hewan yang untuk profit juga banyak sih. Iya sih, biar panennya lebih cepet ya kan, lebih murah, lebih langka ya kan, kayak sekedar-kedar gini aja. Misalnya apa kucing yang kakinya pendek ya kan. Oh iya. Iya kan, yang kakinya pendek. Padahal sebenarnya kan apa setahu gue itu kucing hasil mutasi setahu gue. Itu adalah bentuk dari kecacatan sebenarnya. Iya. Karena yang gampang sakit. Tahu ya. Setahu gue gampang sakit, perutnya gampang jamur jadinya. Iya, karena geser-geser ke lantai terus kan, rumput, kotor maksudnya apa segala macam kan. Tapi harganya sangat mahal. Betul. Harganya mahal karena apa? Scarcity balik lagi. Iya. Langka barangnya. Limited edition. Iya, kalau enggak kayak anjing yang modelan tikap-tikap apa segala macam. Oh iya. Itu kan dulu kan nggak ada, kan baru ada kan. Iya, puk juga kan. Napasnya jadi susah ya kan. Iya. Jadi ya kadang-kadang ya itu untuk manusia sendiri juga sih kadang-kadang begitu. Maksudnya ya kalau gua sih ya, maksudnya lebih baik nambah mutasi rekening daripada mutasi makhluk hidup gitu, sama maksud gua gitu loh ya kan. Walaupun memang kalau mutasi makhluk hidup, mutasi rekening nambah juga sih kadang-kadang sih. Iya. Ya kalau bisa yang nggak inilah, yang nggak banyak efek sampingnya lah kalau bisa. Kalau bisa yang jangan melukai, ada lah. Jangan melukai ya maksudnya hewannya ya gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke segmen baca komen. Let's go. Yang pertama dari @xo.hern. Udah seminggu ini maraton video kalian, bikin mood terus-terusan pengen nonton. Gokil banget, semua konspirasinya jadi nambah pengetahuan. Walaupun sebenarnya kita udah agak jarang ya bahas konspirasi ya. Udah jarang kita sih sekarang banyaknya
antara Crazy stories kita biasanya sekarang ya. Crazy Jadi stories. cerita-cerita yang gila, baik itu yang fakta maupun itu sebuah teori gitu ya Son ya. teori bener. Tapi tadi ngomong tadi apa? Maraton apa tadi? Maraton dong, maraton. Oh maraton. Kirain Maraton. saya maraton seminggu ini katanya. Aduh, enggak. Beda channel saya bilang gitu. Iya beda channel. Di sini nggak ada TP ya sih. Nggak ada Mas TP di sini. Nggak ada stay juga sih, nggak ada stay. Nah. Komen selanjutnya dari Jelly Hunter 666. Oh. Di detik 026 malaikat juga menunggu konten Anda untuk mencatat baik buruknya katanya Sean katanya ya kan? Jadi bukan cuma bakteri doang yang menunggu konten kita yang miliaran bakteri tapi malaikat juga mencatat juga nih ya kan? Waduh, semoga nggak nonton episode hari ini ya. Semoga ya. Oke deh, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tolong komen di bawah karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord kita. Semua link deskripsi. Yes, itu yang paling penting. Terima kasih banyak sudah menonton video kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.